Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Jangan kaget. Ini dirimu di mata orang lain ketika pertama kali bertemu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saat kamu melangkah masuk ke dalam realitas orang lain, energi yang kamu bawa terasa seperti kartu Moon Goddess, sebuah simbol keanggunan yang tenang, namun penuh kedalaman. Sehingga orang yang melihatmu sering merasa seperti sedang menatap pantulan bulan di permukaan air yang diam, tapi menyimpan banyak rahasia. Kesan pertama mereka bukan hanya soal penampilan luar, tetapi lebih ke perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang tidak biasa. Dari situ, mereka mulai merasakan apa yang bisa diibaratkan sebagai emerald vision, sebuah cara pandang yang jernih, menenangkan, dan memberi harapan, sehingga kehadiranmu terasa seperti membawa energi penyembuhan tanpa perlu banyak usaha. Namun bersamaan dengan itu, kehadiranmu juga tanpa sadar memicu proses yang mirip dengan kartu shadow work di dalam diri mereka, di mana orang-orang mulai melihat sisi-sisi dalam diri mereka sendiri yang selama ini mereka abaikan. Ini bukan karena kamu melakukan sesuatu secara langsung, tetapi karena ketenanganmu justru menjadi cermin yang membuat mereka lebih jujur pada diri sendiri. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa segan, bahkan ada yang sedikit tidak nyaman karena tidak semua orang siap melihat dirinya dengan lebih dalam. Tapi disitulah letak kekuatanmu, kamu tidak memaksa, tetapi kehadiranmu cukup untuk membuat orang lain mulai berpikir. Beberapa dari mereka bahkan merasakan koneksi yang sangat kuat, seperti yang digambarkan dalam energi Twin Flame, di mana mereka merasa seolah-olah sudah mengenalmu sejak lama. Perasaan ini bukan selalu tentang hubungan romantis, tetapi lebih ke rasa akrab yang datang begitu saja. Mereka merasa nyaman, tetapi juga merasa bahwa kamu membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Seolah-olah ada jembatan tak kasat mata, seperti Celestial Bridge, yang menghubungkan pertemuan itu dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan. Setiap kata yang kamu ucapkan sering menciptakan suasana yang tenang, seperti energi sacred space, di mana orang lain merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Cara bicaramu yang tidak berlebihan, tetapi penuh makna, membuat orang merasa dihargai. Kamu tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk memberikan dampak, karena justru dari kesederhanaan itu, orang lain bisa merasakan ketulusan yang jarang mereka temui. Dari situ, mereka mulai melihatmu sebagai semacam luminous path, bukan dalam arti berlebihan, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberi arah atau inspirasi tanpa harus menggurui. Ada juga yang melihatmu seperti energi forest nymph, bukan secara harfiah, tetapi sebagai seseorang yang terasa natural, tidak dibuat-buat, dan punya koneksi yang kuat dengan diri sendiri. Kamu terlihat nyaman dengan siapa dirimu, dan itu membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak sedang berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Sikap ini membuatmu terlihat berbeda, karena di tengah banyaknya orang yang berusaha terlihat sempurna, kamu justru terlihat apa adanya, namun tetap berkesan. Semua pertemuan itu terasa tidak kebetulan, seperti yang digambarkan dalam konsep soul contract, di mana setiap interaksi membawa pelajaran atau perubahan, baik untukmu maupun untuk mereka. Orang-orang mungkin tidak selalu menyadari hal ini secara langsung, tetapi setelah bertemu denganmu, seringkali ada sesuatu dalam diri mereka yang berubah, entah cara berpikir, cara merasa, atau cara melihat hidup. Dan pada akhirnya,
Semua ini membuat kehadiranmu terasa berkesan di mata orang lain. Kamu bukan hanya seseorang yang lewat begitu saja, tetapi seseorang yang meninggalkan jejak, meskipun tidak selalu terlihat. Kamu membawa ketenangan, memicu kesadaran, dan memberikan pengaruh dengan cara yang halus namun dalam. Itulah yang membuat banyak orang mengingatmu, bukan karena kamu mencoba untuk diingat, tetapi karena energi yang kamu bawa memang sulit untuk diabaikan. Kenapa kesan pertamamu sering bikin orang penasaran tanpa alasan jelas? Energi kartu Ten of Wands terlihat sangat jelas dalam caramu membawa diri, di mana orang lain melihatmu sebagai sosok yang kuat dan tahan banting, meskipun sebenarnya kamu sedang memikul banyak tanggung jawab yang tidak ringan. Kamu tetap berjalan seperti biasa, tetap terlihat tenang, dan jarang sekali menunjukkan rasa lelahmu ke orang lain. Dari luar, kamu terlihat seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi tekanan, seseorang yang tidak mudah mengeluh, dan justru itu yang membuat banyak orang diam-diam menghormatimu. Mereka merasa bahwa kamu memiliki daya tahan yang tidak semua orang punya, karena tidak semua orang bisa tetap berdiri tegak sambil membawa beban sebesar itu. Di balik ketangguhan itu, muncul energi Page of Pentacles yang membuat orang melihatmu sebagai pribadi yang fokus dan penuh tujuan. Cara kamu bergerak, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu diam sekalipun, terasa seperti bagian dari rencana besar yang sedang kamu bangun. Orang lain melihat bahwa kamu tidak asal melangkah, kamu selalu punya arah. Ini membuat mereka berpikir bahwa masa depanmu cerah, karena kamu terlihat serius dalam membangun hidupmu, meskipun kamu tidak selalu menjelaskan apa yang sedang kamu lakukan. Kemudian ada energi Knight of Swords yang semakin memperkuat kesan tersebut. Tatapanmu, cara kamu merespon sesuatu, dan cara kamu mengambil keputusan membuat orang lain melihatmu sebagai sosok yang cepat dan tegas. Kamu tidak suka berlama-lama dalam kebingungan, dan kamu tahu kapan harus bergerak. Ini membuat orang lain merasa harus berhati-hati saat berinteraksi denganmu, karena mereka tahu kamu bisa langsung menangkap inti dari sebuah situasi. Ada kesan bahwa kamu tidak mudah dibohongi, dan itu membuatmu semakin disegani. Namun di balik ketegasan itu, ada kehangatan yang terpancar dari energi Queen of Wands. Kamu punya aura yang hidup, penuh percaya diri, dan terasa hangat tanpa dibuat-buat. Orang lain merasa tertarik dengan kehadiranmu, karena kamu tidak hanya kuat, tetapi juga menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Ada karisma alami yang membuatmu terlihat seperti pemimpin, meskipun kamu tidak selalu berusaha untuk memimpin. Orang-orang merasa nyaman sekaligus kagum ketika berada di dekatmu. Seiring waktu, pandangan mereka berkembang menjadi seperti melihat energi King of Pentacles dalam dirimu. Kamu dianggap sebagai sosok yang stabil, mapan dalam cara berpikir, dan punya kendali atas hidupmu. Meskipun mungkin kamu masih dalam proses, aura yang kamu pancarkan membuat orang lain merasa bahwa kamu sudah berada di posisi yang kuat. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang tahu bagaimana membangun sesuatu dengan konsisten. Ketika kamu mulai membuka percakapan atau menjalin hubungan, energi Ace of Pentacles terasa kuat. Orang lain merasa bahwa mengenalmu adalah sebuah peluang baik, sesuatu yang bisa membawa dampak positif dalam hidup mereka. Kamu tidak perlu menawarkan apapun secara langsung, tetapi kehadiranmu sendiri sudah terasa seperti awal yang menjanjikan. Selain itu, ada juga energi Two of Cups yang membuat orang lain merasakan koneksi yang nyaman saat bersama kamu. Mereka merasa diterima, merasa dimengerti, dan merasa tidak perlu berpura-pura. Ini membuat hubungan yang kamu bangun terasa tulus, bukan sekadar formalitas.
Banyak orang merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa benar-benar memahami mereka. Namun, di balik semua itu, ada jejak dari energi Three of Swords yang masih bisa dirasakan. Orang lain bisa melihat bahwa kamu pernah melalui luka atau pengalaman yang tidak mudah. Tapi bukannya membuatmu lemah, hal itu justru membuatmu lebih bijak. Kamu terlihat lebih hati-hati, lebih peka, dan lebih kuat dalam menghadapi situasi. Ini membuat orang lain sadar bahwa kamu bukan orang yang mudah dipermainkan. Semua sisi itu kemudian kamu jaga dengan energi Four of Pentacles, di mana kamu tidak langsung membuka diri sepenuhnya kepada orang lain. Kamu punya batasan, kamu tahu apa yang perlu disimpan, dan kamu tidak merasa harus membagikan semuanya. Justru karena itu, orang lain semakin penasaran dengan dirimu. Mereka merasa bahwa ada banyak hal dalam dirimu yang belum mereka ketahui. Dan itu membuatmu semakin menarik di mata mereka. Apa yang membuat orang merasa nyaman sekaligus segan saat bertemu kamu? Alasan kenapa banyak orang merasa ragu saat ingin mendekatimu sebenarnya berawal dari energi kartu Five of Swords yang terpancar cukup kuat dari caramu membawa diri. Mereka melihatmu seperti seseorang yang sudah melewati banyak konflik batin dan keluar sebagai pemenang. Sehingga ada ketegasan dalam sikap dan sorot matamu yang membuat orang langsung sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Tanpa kamu perlu berkata apa-apa, mereka sudah bisa merasakan bahwa kamu punya pengalaman hidup yang dalam, dan itu membuat mereka berpikir 2 kali sebelum bersikap asal. Bukan karena kamu menakutkan, tetapi karena kamu terlihat tahu apa yang kamu lakukan dan tidak mudah dibohongi. Namun kesan itu perlahan berubah ketika mereka mulai benar-benar berbicara denganmu, karena dari situ muncul energi Six of Cups yang sangat hangat dan tulus. Cara kamu berbicara, cara kamu mendengarkan, dan cara kamu merespon membuat orang lain merasa nyaman. Ada perasaan akrab yang muncul begitu saja, seolah-olah mereka sudah mengenalmu sejak lama. Kamu bisa menghadirkan suasana yang ringan dan menenangkan, seperti mengingatkan pada masa-masa sederhana yang penuh kehangatan. Dari situ, orang mulai menyadari bahwa di balik ketegasanmu, ada hati yang lembut dan penuh perhatian. Di saat yang sama, mereka juga melihat sisi Seven of Pentacles dalam dirimu, di mana kamu terlihat sangat sabar dalam memahami orang lain. Kamu tidak terburu-buru menilai, kamu memberi waktu, dan kamu memperhatikan proses. Ini membuat orang merasa dihargai, karena mereka tidak merasa dihakimi saat berada di dekatmu. Tapi di sisi lain, sikapmu yang tenang dan penuh pertimbangan ini juga membuat mereka tetap menjaga sikap, karena kamu terlihat sebagai sosok yang bijak dan tidak mudah dipengaruhi. Kemudian muncul energi Eight of Wands yang membuat orang sering terkejut dengan kepekaanmu. Kamu bisa menangkap suasana dengan cepat, memahami perubahan emosi, dan merespon dengan tepat. Percakapan denganmu terasa mengalir, tetapi juga terasa dalam. Orang lain kadang merasa kamu bisa memahami lebih banyak dari yang mereka ucapkan. Hal ini membuat interaksi denganmu terasa istimewa, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan kedalaman seperti itu. Di balik semua itu, ada jejak energi Nine of Swords yang membuat orang menyadari bahwa kamu pernah melalui masa yang tidak mudah. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan bahwa kamu pernah berjuang dengan pikiranmu sendiri. Namun yang membuat mereka kagum adalah kamu tidak terlihat terjebak di sana. Kamu justru terlihat lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terkendali. Ini membuat orang lain segan, karena mereka tahu kamu sudah melalui banyak hal dan tetap berdiri dengan baik. Pandangan mereka semakin lengkap ketika melihat energi Ten of Cups yang terpancar dari dirimu.
Kamu terlihat membawa gambaran tentang kebahagiaan yang utuh, tentang hubungan yang harmonis, dan tentang kehidupan yang penuh rasa syukur. Orang lain merasa bahwa berada di dekatmu memberikan harapan, seolah-olah kamu membawa kemungkinan akan kehidupan yang lebih damai. Ini membuat mereka merasa tertarik, karena tidak semua orang bisa memancarkan energi seperti itu. Namun di sisi lain, ada juga kewaspadaan dari energi Page of Swords yang membuatmu tetap terlihat waspada. Kamu tidak mudah percaya begitu saja, dan kamu selalu memperhatikan siapa yang datang dengan niat baik. Ini membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak bisa didekati dengan cara yang sembarangan. Mereka tahu bahwa untuk bisa dekat denganmu, mereka harus tulus dan jujur. Kesan itu semakin diperkuat oleh energi Knight of Pentacles, di mana kamu terlihat sebagai sosok yang konsisten, setia, dan bisa diandalkan. Kamu tidak berubah-ubah, kamu menjalani hidup dengan prinsip yang jelas, dan kamu tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan yang instan. Ini membuat orang lain merasa aman, tetapi juga membuat mereka menghormatimu, karena mereka tahu kamu adalah tipe orang yang serius dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, semua energi itu menyatu dalam kelembutan Queen of Cups yang sangat terasa dalam dirimu. Empatimu luas, kamu bisa memahami perasaan orang lain dengan dalam, dan kamu hadir dengan ketulusan yang nyata. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatmu, merasa diterima, dan merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Kehadiranmu seperti pelukan yang tenang, sesuatu yang menenangkan di tengah kehidupan yang sering terasa berat. Apakah di antara mereka ada yang memandangmu dengan rasa cinta? Jika ada, siapakah seseorang itu? Semesta sedang memperlihatkan bahwa ada sosok dengan energi kartu King of Swords yang diam-diam memperhatikanmu dari kejauhan. Dia adalah tipe orang yang berpikir dengan logika yang sangat tajam, penuh perhitungan, dan tidak mudah menunjukkan perasaan. Cara dia melihatmu bukan sekadar tertarik biasa, tetapi penuh analisis. Dia memperhatikan bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu mengambil keputusan, dan bagaimana kamu membawa dirimu di berbagai situasi. Semua itu membuat dia kagum, tetapi dia memilih untuk menyimpannya sendiri. Di luar, dia terlihat tenang bahkan cenderung dingin, seolah tidak ada yang terjadi, padahal di dalam dirinya ada banyak hal yang sedang bergerak. Di balik sikap tenangnya itu, sebenarnya mulai tumbuh energi Ace of Wands yang cukup kuat. Ada semangat baru yang muncul dalam dirinya setiap kali memikirkanmu. Kamu seperti memicu sesuatu yang lama tidak dia rasakan. Sebuah dorongan untuk memulai sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dia mulai merasa lebih hidup, lebih ingin bergerak, dan lebih ingin mencoba hal yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Namun karena dia terbiasa mengendalikan diri, semua perasaan itu masih dia simpan dengan rapi. Saat ini, dia sedang berada dalam fase Two of Pentacles, di mana hidupnya terasa penuh dengan hal yang harus dia atur. Ada banyak tanggung jawab, banyak pilihan, dan banyak hal yang harus dia seimbangkan. Dia mencoba menjaga semuanya tetap berjalan dengan baik, termasuk perasaannya padamu. Ini membuatnya terlihat seperti maju mundur, karena dia tidak ingin mengambil langkah yang salah. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia bergerak, semuanya sudah siap dan tidak mengganggu hal lain dalam hidupnya. Seringkali dia berada dalam energi Three of Wands, membayangkan kemungkinan di masa depan. Dia melihatmu sebagai seseorang yang punya peran penting dalam hidupnya. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan bagaimana jika kalian berjalan bersama, bagaimana jika semuanya benar-benar terjadi. Tetapi dia masih menahan diri, menunggu waktu yang menurutnya tepat, atau mungkin menunggu keberaniannya sendiri untuk benar-benar melangkah. Di sisi lain,
ada juga bagian dalam dirinya yang berada di energi Four of Cups, di mana dia mulai merasa tidak tertarik dengan hal-hal lain di sekitarnya. Perhatian dan perasaannya seperti hanya tertuju padamu. Hal-hal yang dulu mungkin menarik baginya sekarang terasa biasa saja. Ini bukan karena dia tidak punya pilihan, tetapi karena dia merasa apa yang dia cari ada pada dirimu. Perasaan itu semakin dalam ketika dia menyentuh energi Five of Pentacles, di mana dia pernah merasa kosong atau kurang secara emosional. Ada fase dalam hidupnya di mana dia merasa sendiri, merasa tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dari situ, dia mulai melihatmu sebagai seseorang yang membawa kehangatan, seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Bukan dalam arti bergantung, tetapi lebih ke merasa bahwa kamu membawa sesuatu yang membuat hidup terasa lebih lengkap. Sekarang, dia sedang mencoba bergerak ke arah yang lebih tenang melalui energi Six of Swords. Dia berusaha meninggalkan hal-hal yang membebani pikirannya, mencoba memperbaiki keadaan, dan perlahan mengarahkan dirinya ke arah yang lebih stabil. Dalam proses itu, kamu tetap ada dalam pikirannya sebagai tujuan yang ingin dia capai. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus karena dia juga sering terjebak dalam energi Seven of Cups. Dia banyak berpikir, banyak membayangkan, dan kadang terlalu jauh masuk ke dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ini membuatnya kadang bingung sendiri, karena dia tidak tahu mana yang harus dia pilih atau bagaimana cara terbaik untuk bertindak. Ketakutan itu semakin terasa ketika dia berada dalam energi Eight of Swords, di mana dia merasa seperti terhalang oleh pikirannya sendiri. Dia merasa tidak bebas untuk bergerak, merasa ada batasan yang menahannya, padahal sebenarnya banyak dari itu hanya berasal dari kekhawatiran yang dia ciptakan sendiri. Dia ingin mendekat, tetapi masih menahan diri karena takut langkahnya tidak tepat. Apa yang membuat orang merasa ditarik oleh auramu sejak awal pertemuan? Alasan utama kenapa orang merasa sangat ditarik oleh kehadiran kamu adalah karena kamu memancarkan energi Nine of Pentacles yang sangat kental, di mana kamu terlihat sebagai sosok yang sangat mandiri, mapan secara mental, dan punya kelas tersendiri yang bikin orang lain ngerasa kalau kamu itu nggak butuh validasi dari siapapun untuk merasa bahagia. Kemandirian kamu ini justru bikin orang penasaran, karena di balik ketenangan itu, mereka bisa merasakan kalau kamu sudah berhasil melewati fase Ten of Swords yang sangat menyakitkan di masa lalu, di mana kamu pernah dikhianati atau hancur berkeping-keping, tapi hebatnya kamu bisa bangkit lagi dengan versi diri yang jauh lebih kuat dan bercahaya. Kekuatan untuk pulih inilah yang bikin aura kamu jadi sangat magnetis, apalagi ditambah dengan energi Page of Wands, yang bikin kamu terlihat punya semangat hidup yang baru, penuh ide segar, dan selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia, sehingga orang melihat kamu sebagai sosok yang gak pernah ngebosenin untuk diajak bicara. Gak cuma itu, sisi romantis dan lembut dari Knight of Cups yang kamu miliki juga terpancar jelas, membuat siapapun yang berinteraksi sama kamu merasa kalau kamu itu orang yang penuh empati dan punya perasaan yang sangat dalam, seolah-olah kamu adalah sosok pangeran atau putri dalam dongeng yang datang membawa pesan cinta dari Moon Goddess. Tapi jangan salah, kamu juga punya ketegasan dari Queen of Swords yang bikin orang jadi segan. Karena mereka tahu kalau kamu itu punya logika yang tajam, jujur, dan gak bisa dibohongi oleh kata-kata manis yang kosong. Sehingga mereka merasa harus sangat berhati-hati dan sopan saat berada di depanmu. Keseimbangan antara logika yang tajam itu dipadukan dengan kebijaksanaan emosional dari King of Cups, yang bikin kamu terlihat seperti lautan yang dalam, namun tenang, di mana orang merasa sangat aman untuk curhat atau menitipkan rahasia mereka kepadamu,
karena kamu punya otoritas spiritual yang sangat menenangkan. Setiap kali kamu bicara, kamu seolah memegang Ace of Swords, memberikan kejelasan dan kejujuran yang bikin pikiran orang lain yang tadinya ruwet jadi terbuka seketika. Dan itulah yang bikin mereka ngerasa ditarik, karena kamu dianggap sebagai pembawa solusi yang cerdas. Kamu juga sering terlihat sedang merencanakan masa depan yang besar lewat energi Two of Wands, menatap jauh ke depan dengan penuh keyakinan, yang bikin orang lain pengen ikut dalam petualangan hidup kamu, karena mereka yakin kalau di dekatmu, mereka juga akan tertular keberuntungan dan visi yang luas. Puncaknya, orang merasa ditarik karena kamu memancarkan getaran Three of Cups, energi perayaan dan persahabatan yang tulus, yang bikin siapapun merasa kalau mengenal kamu adalah sebuah perayaan jiwa yang sangat indah, seolah-olah kalian sudah punya soul contract untuk bertemu dan merayakan kebahagiaan bersama di kehidupan ini. Apa yang membuat orang merasa seperti pernah mengenalmu sebelumnya? Karena kamu memancarkan energi kartu Four of Swords yang begitu tenang dan damai, banyak orang langsung merasakan ketenangan itu, bahkan sejak pertama kali berada di dekatmu. Mereka merasa seperti sedang beristirahat dari hiruk-pikuk hidup yang melelahkan. Kehadiranmu terasa seperti ruang sunyi yang nyaman, tempat di mana pikiran bisa berhenti sejenak tanpa tekanan. Tanpa kamu sadari, orang lain sering merasa lebih ringan hanya dengan duduk atau berbicara sebentar denganmu. Ini bukan karena kamu selalu memberi solusi, tetapi karena energi tenangmu membuat mereka merasa aman untuk meletakkan beban mereka. Namun ketenangan itu bukan berarti kamu tidak pernah melalui hal berat, karena orang juga bisa merasakan jejak energi Five of Wands dalam dirimu. Ada tanda bahwa kamu pernah menghadapi konflik, perbedaan pendapat, atau situasi yang tidak mudah. Tetapi yang membuatmu berbeda adalah kamu tidak membawa sisa emosi itu sebagai beban. Kamu justru mengolahnya menjadi pemahaman. Orang lain melihat bahwa kamu tidak reaktif, tidak mudah tersulut, dan itu membuatmu terlihat dewasa dalam menghadapi berbagai keadaan. Dari situ muncul rasa hormat, karena mereka tahu kamu sudah belajar dari pengalamanmu. Selain itu, ada juga energi Six of Pentacles yang membuat orang lain merasa kamu adalah sosok yang tulus dalam memberi. Kamu tidak memilih-milih dalam menunjukkan perhatian. Kamu bisa membantu, mendukung, atau sekadar hadir tanpa mengharapkan balasan. Sikap ini membuat orang merasa dihargai. Mereka merasa bahwa kamu memberi dengan hati, bukan karena ingin dilihat baik. Ini yang membuat kehadiranmu terasa hangat dan berarti bagi banyak orang. Di balik kelembutan itu, muncul energi Seven of Wands yang menunjukkan bahwa kamu punya batasan yang jelas. Kamu tetap bisa bersikap tegas ketika diperlukan. Kamu tahu apa yang kamu pegang, dan kamu tidak mudah goyah oleh tekanan dari luar. Ini membuat orang lain melihatmu sebagai sosok yang kuat, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam prinsip. Mereka merasa bahwa kamu bisa melindungi dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Ketekunanmu juga terlihat jelas melalui energi Eight of Pentacles. Orang lain melihat bahwa kamu terus berkembang, terus belajar, dan tidak berhenti memperbaiki diri. Kamu tidak puas dengan keadaan yang biasa saja. Kamu berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Ini membuat auramu terlihat stabil dan berkualitas. Orang lain merasa bahwa kamu adalah tipe orang yang bisa diandalkan dalam jangka panjang. Kemudian ada energi Nine of Cups yang membuat orang melihat bahwa kamu memiliki kepuasan batin. Kamu terlihat nyaman dengan dirimu sendiri. Kamu tidak terlihat kekurangan sesuatu, tetapi justru terlihat cukup. Hal ini membuat orang lain tertarik, karena mereka merasa bahwa kamu membawa energi positif yang ingin mereka rasakan juga.
Mereka melihat kebahagiaan dalam dirimu sebagai sesuatu yang nyata. Semua itu kemudian diperkuat oleh energi Ten of Pentacles, di mana orang lain melihatmu sebagai sosok yang membawa rasa kebersamaan dan stabilitas. Kehadiranmu terasa seperti keluarga, seperti sesuatu yang sudah dikenal lama. Mereka merasa bahwa kamu punya nilai yang lebih dalam, bukan sekadar hubungan sementara. Ini membuat orang merasa lebih dekat secara emosional denganmu. Di sisi lain, ada juga energi Page of Cups yang memberikan sentuhan ringan dan tulus dalam dirimu. Kamu tetap punya sisi yang hangat, penuh rasa ingin tahu, dan tidak kehilangan kepekaan. Orang lain merasa nyaman untuk berbagi cerita, bahkan hal-hal yang jarang mereka ceritakan ke orang lain. Kamu memberi ruang tanpa menghakimi, dan itu membuatmu semakin disukai. Puncaknya terlihat dari energi Knight of Wands yang muncul dalam caramu bergerak dan berbicara. Ada semangat hidup yang terasa kuat, yang membuat orang lain ikut terbawa. Kamu bisa membuat suasana menjadi lebih hidup, lebih berwarna, tanpa kehilangan kehangatan yang kamu miliki. Ini membuat orang lain merasa ingin dekat, ingin ikut dalam perjalanan yang kamu jalani. Semua energi ini seolah membentuk sebuah jembatan tak terlihat, seperti celestial bridge yang menghubungkan dirimu dengan orang lain secara emosional. Pertemuan denganmu terasa tidak biasa, banyak yang merasa seperti sudah mengenalmu sebelumnya, seperti ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Dan dari situlah, kamu menjadi sosok yang bukan hanya hadir, tetapi juga meninggalkan kesan yang dalam di hati orang lain. Saat pertama kali orang melihat kamu, kesan yang muncul bukan sesuatu yang biasa atau mudah dilupakan. Ada aura tertentu yang langsung terasa, bahkan sebelum kamu banyak berbicara. Kamu terlihat tenang, tetapi bukan ketenangan yang kosong, melainkan ketenangan yang dalam, seolah kamu memahami sesuatu yang tidak semua orang mengerti. Hal ini membuat orang lain secara otomatis memperhatikan kamu, meskipun kamu tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Di awal pertemuan, banyak orang menganggap kamu sebagai sosok yang sulit ditebak. Bukan karena kamu tertutup secara berlebihan, tetapi karena kamu tidak langsung membuka diri begitu saja. Kamu memberi kesan bahwa ada batasan yang kamu jaga, dan itu membuat orang lain merasa bahwa mereka perlu waktu untuk benar-benar mengenal kamu. Justru disitulah muncul rasa penasaran yang kuat. Ada juga yang langsung merasakan bahwa kamu memiliki kualitas yang berbeda. Cara kamu membawa diri, cara kamu melihat situasi, dan cara kamu merespon sesuatu terasa lebih matang dibandingkan kebanyakan orang. Ini membuat kamu terlihat lebih berkelas di mata mereka, bahkan tanpa kamu harus menunjukkan apapun secara berlebihan. Namun di sisi lain, ada sebagian orang yang merasa sedikit terintimidasi saat pertama kali bertemu kamu. Bukan karena kamu bersikap dingin, tetapi karena kamu tidak mudah terbaca. Mereka tidak langsung tahu harus bersikap seperti apa di depan kamu, karena kamu tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Ini membuat mereka berpikir lebih hati-hati, bahkan sebelum mereka benar-benar mengenal kamu lebih jauh. Semakin lama mereka memperhatikan kamu, semakin mereka sadar bahwa kamu bukan hanya tentang kesan pertama. Ada kedalaman dalam diri kamu yang tidak bisa dinilai dalam waktu singkat. Dan tanpa kamu sadari, kesan pertama yang kamu berikan seringkali terus melekat. Karena kamu bukan tipe yang berubah-ubah hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Jika kamu merasa ini sesuai dengan diri kamu, ambil yang terasa benar dan lepaskan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, bagaimana orang melihat kamu adalah refleksi dari energi yang kamu bawa, dan kamu tidak perlu mengubah itu hanya untuk memenuhi ekspektasi siapapun.